Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Di dalam hadis ini Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perlindungan. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama mereka menyebutkan beberapa contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya ilmu yang 100% mengandung bahaya, tidak ada kebaikan sama sekali. Seperti halnya ilmu sihir, ilmu perdukunan, dan yang semisalnya. Ini ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, ilmu dunia yang melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya mempelajari ilmu dunia perkara yang mubah, tapi kalau seandainya melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Atau menyibukkan diri dengan ilmu dunia, melalaikan daripada ilmu agama, ini pun termasuk di antara ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang berikutnya, di antara ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu berkaitan dengan agama tapi tidak diamalkan. Ini pun termasuk di antara ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu, mengerti hukum-hukum, mengetahui yang haram, mengetahui yang wajib, tapi
dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dibacakan setiap selesai melaksanakan sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban bagi kita ketika mengetahui ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dalam ayatnya sebagai orang-orang yang maghdubi alaihim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang pemurkai. Ibnu Abbas dan juga para ulama yang lain menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka berilmu tanpa dengan amal. Mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dinyatakan sesat? Dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga jalan keselamatan kita berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Di mana khusyuk dalam melaksanakan ibadah merupakan ruhnya ibadah tersebut. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Seringkali kita melaksanakan sholat tapi hati kita tidak khusyuk. Hati kita sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan hayalan-hayalan kita. Padahal khusyuk dalam sholat merupakan ruhnya sholat, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan dalam sholat kita. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya tersebut akan mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Yang ketiga, Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah puas dengan dunia, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rakus tamak terhadap dunia. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabi, la kana ahabba ay yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya manusia memiliki satu lembah dari emas, niscaya ingin memiliki 2 lembah dari emas. Terus dalam keadaan demikian, yang memutuskan ambisinya untuk mendapatkan dunia adalah kematian. Orang yang rakus terhadap dunia, yang tidak pernah kenyang dengan dunia, akan senantiasa berambisi untuk mendapatkannya, sehingga tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Yang jelas ambisinya terhadap dunia terpenuhi. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah puas. Orang yang
akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang merasa cukup puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu Allah bima atah. Rasul mengatakan telah berbahagia orang yang masuk Islam, diberikan rezeki secukupnya dan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan seseorang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazjidah. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min da'watin la yustajaba laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita tampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang tatkala ada hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai merengek, sampai menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah marah kalau ada hambanya yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Kepada orang yang tidak mau meminta kepada Allah, seakan-akan orang ini tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara'u ilallah, kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan senjatanya seorang mukmin. Sehingga sangat disayangkan kalau seandainya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sebab-sebab yang dilakukan oleh kita. Di antaranya makanan yang kita haram, minuman yang kita haram, pakaian yang kita haram. Ini di antara sebab tidak dikabulkannya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam keadaan kita ragu bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa, ini pun dianggap sebab tidak dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan diijabah doa tersebut. Dikatakan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian." Sehingga tatkala kita berdoa, hendaklah kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan juga hendaklah hati kita hadir tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari seorang yang hatinya lalai, tidak meresapi, tidak mentafakuri doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang jelas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW memohon 4 perlindungan. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang sangat bagus yang senantiasa hendaknya kita bacakan dalam setiap harinya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya dari perkara-perkara yang jelek. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.